mengusut kasus Pina Eki ini secara tuntas, maka harus ada niat ya, benar-benar mengusut, jangan sampai terpengaruh ya oleh kekuasaan, jangan sampai terpengaruh ya oleh pangkat yang lebih tinggi di atasnya. Jadi siapapun. Nah, menurut saya sebaiknya kasih kesempatan dulu ya Pak Irjen Pak Wiyagus ini, Pak Kapolda Jawa Barat ini untuk mengusut tuntas, misalnya dalam waktu 6 bulan terakhir misalnya. Nah, kalau kemudian sampai 6 bulan ya tidak bisa juga untuk mengusut yang sebenarnya, mungkin bukan hanya Pak Susno ya, mungkin masyarakat lain juga mungkin berteriak ya, karena ini masih ada korban dan masih ada DPO, ada korban dan masih ada DPO, maka kasus Pina Eki ini harus dituntaskan. Siapa pelaku yang sebenarnya? Kalau dari Abang sendiri, apakah ingin mendesak Kapolri agar Kapolda Jabar mundur juga atau seperti apa, Bang? Ya, saya buka sedikit. Selama kasus Pina Eki ini, kita semua, kami semua ini kan, belum pernah mendengar pernyataan Bapak Kapolda Jawa Barat mengomentari kasus ini. Ya kan? Nah, kami memprediksi begini. Apakah Bapak Kapolda ini kontrak dengan Direskrimum sehingga beliau tidak pernah berstatement mengenai kasus ini meskipun ramai. Jadi saya khawatir ya Bapak Kapolda ini sudah kontrak dengan penyidikan yang dilakukan oleh Direskrimum Polda Jawa Barat ya, sehingga ia diam saja menunggu. Kan itu. Artinya, nah berarti kalau memang benar kontrak dengan kinerja Direskrimum Polda Jawa Barat yang saat ini menetapkan tersangka Peggy, ya berarti Kapolda Jawa Barat ini belum ikut campur. Nah, oleh karena sekarang telah dibuktikan, dipatahkan tersangkanya di pra peradilan, artinya kinerja Direskrimum Polda Jawa Barat ini sudah dipatahkan, ya di pra peradilan. Nah, berarti tinggal Bapak Kapolda Jawa Barat sendirilah yang harus turun langsung untuk mengusut kasus ini mulai dari nol. Itu. Bang, bisa nilai kinerja penyidik Polda Jabar seperti apa, Bang? Kalau Ya, skala 1 nyampe 10, berapa nilai penyidik yang mentersangkakan PJ, Bang? Ya, saya lebih mengomentari begini, ya. Ketika keyakinan penyidik bahwa Peggy Setiawan adalah otak pelaku dan alat buktinya sudah kuat, kemudian di pra peradilan malah dipatahkan, ada prosedur yang paling vital tidak ditempuh, ya. Karena begini, jangan dibilang polisi tidak tahu aturan. Ya, masyarakat awam saja ketika undang-undang diundangkan, emang pada dengar, emang pada tahu, nggak tahu, tetapi ketika terjadi pelanggaran, masyarakat diproses hukum. Artinya, ya, dalam hal ini penyidik juga tahu ada aturan Perkapolri nomor 14 tahun 2012 tentang tata cara penetapan DPO. Penyidik juga tahu ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 bahwa sebelum ditetapkan tersangka harus diperiksa dulu ya sebagai saksi atau sebagai calon tersangka. Maka jika itu sengaja ya karena sudah tahu tapi sengaja tetap dilakukan, maka menurut kami ini tindakan yang bisa menjatuhkan institusi Polri ya penyidikannya itu. Kalau memang sengaja tahu kan, tetapi kalau kemudian benar-benar tidak tahu, maka kami berpendapat belum pantas jadi penyidik. Harus belajar lebih teliti lagi ya, karena ini menyangkut nasib orang, menyangkut nyawa orang ya. Kinerja penyidik itu menentukan ya nasib orang, nyawa orang. Bayangkan kalau Peggy Setiawan tidak dikawal oleh netizen, tidak dikawal oleh publik ya, bisa saja nasibnya seperti 8 terpidana yang lain kan itu. Karena ini dikawal ya, maka alhamdulillah Peggy Setiawan mendapatkan keadilan. Jadi kesimpulannya ya, penyidik itu harus pinter, harus bijak, harus objektif karena menentukan nasib seseorang. Pesan untuk Kapolri, Bang? Ya, untuk Bapak Kapolri pernah mengatakan bahwa kedepankan scientific crime investigation. Nah, untuk kasus Pina Eki ini,
Artinya Bapak Kapolri ini sudah benar, sudah tepat, sudah bagus. Nah, tinggal pelaksanaannya ini harus dilakukan dan Bapak Kapolri harus mengawasi langsung ya penyidik yang akan mengusut kasus Pina Eki ini. Dan sudah kami sampaikan di beberapa media bahwa dalam putusan pengadilan atas nama 8 terpidana ada 6 handphone yang dijadikan barang bukti tertuang dalam amar putusan ya, itu belum pernah dibuka. Jadi pesan saya kepada Bapak Kapolri ya, buka 6 handphone itu, terutama ada handphonenya Pina korban. Siapa tahu dari riwayat percakapan di 6 handphone itu yang di dalamnya juga ada media sosial, ada Instagramnya Pina, ada Facebooknya Pina, ada BBM-nya Pina menurut kakaknya ya. Nah, siapa tahu terungkap motif pelaku yang sebenarnya. Kemudian yang kedua ada CCTV. Berdasarkan kesaksian dari Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar yang merupakan anggota Polri yang satu unit, satu kesatuan mungkin sama Pak Rubiana, karena dalam kesaksiannya itu saksi bersama-sama dengan Pak Rubiana mendatangi mengecek CCTV di lokasi kejadian, namun dalam keterangannya itu CCTV belum dibuka. Jadi pesan saya kepada Bapak Kapolri, dibukalah CCTV itu ya, biar terang benderang. Karena ini sudah menjadi perhatian masyarakat. Segera tuntaskan kasus ini biar selesai, biar tidak gaduh seperti ini di netizen ini. Bang Kapolda, Bang? Ya. Untuk Kapolda? Ya, untuk Bapak Kapolda tadi saya sudah pesankan ya, yang terhormat Bapak Kapolda Jawa Barat, Pak Piagus ya. Bapak orang hebat, Bapak punya integritas karena mantan penyidik KPK, Bapak harus turun langsung, Pak, untuk menangani kasus ini. Selidiki dari nol. Bapak jangan percaya atau jangan mau ya kemudian ya menindaklanjuti hanya berdasarkan penyidikan atau informasi dari penyidik yang sudah dipatahkan, sudah dibatalkan tersangkanya di pra peradilan. Jadi Bapak Kapolda harus turun langsung. Saya yakin kalau Bapak Kapolda yang turun langsung ini akan terungkap karena saya tahu Bapak Kapolda itu punya integritas mantan penyidik KPK. Terakhir, Bang, terima kasihnya untuk Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Ya, kami atas nama penasihat hukum Peggy Setiawan ya, dan atas nama keluarga Peggy Setiawan dan kerabat-kerabatnya Peggy Setiawan ya, serta mungkin seluruh netizen seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak Hakim Eman Sulaiman ini memutus berdasarkan hukum dan memutus secara dan memimpin sidang dengan arif dan bijaksana, dan putusannya itu berdasarkan hukum seperti yang tadi saya paparkan itu. Dan tadi ya di Rakyat Bersuara ada ya Pak Rasman ini menyampaikan dengan timnya itu akan melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke KY. Perlu diingat, melaporkan ke KY itu hanya untuk memeriksa etik ya, mengenai kode etik perilaku, bukan putusan. Kalau perilakunya Pak Eman Sulaiman ya sudah diapresiasi baik oleh pemohon sebagai pihak yang berperkara maupun oleh termohon pada saat di akhir sidang ingin testimoni dari kedua pihak, mereka menyampaikan bahwa Pak Eman Sulaiman memimpin sidang ini dengan fair, dengan objektif, dengan arif dan bijaksana. Itu jadi sudah clear kalau masalah perilaku ya. Dan kalau itu kemudian ya dijadikan untuk melaporkan ya, Pak Hakim Eman Sulaiman ya, kemudian muncul di publik, saya yakin masyarakat Indonesia akan mendukung dan membela Bapak Hakim Eman Sulaiman. Lihat saja nanti masyarakat Indonesia pasti akan bergejolak gitu, demi mendukung Pak Eman Sulaiman karena telah memutus perkara ini ya berdasarkan hukum dan memimpin sidang dengan arif dan bijaksana. Bang, terakhir Bang, dari awal Abang jadi kuasa Peggy, apakah memang sudah yakin akan menang atau seperti apa Bang? Kan Abang sekarang jadi sorotan masyarakat ini. Abang bisa membebaskan Peggy yang tadinya ditangkap, katanya kabarnya sudah diperiksa. Abang seperti apa Bang? Oke. Sebenarnya tadi sudah disampaikan ya. Jadi sejak awal saya optimis bahwa putusan pra peradilan ini akan menang ya dan Peggy Setiawan bebas.
Karena terlihat dari jawaban penyidik Polda Jawa Barat dalam menjawab permohonan pra peradilan kami. Kan kami mengajukan permohonan, ya, mempersoalkan penetapan tersangka, dan penyidik menjawab. Nah, dalam jawaban penyidik, ditetapkannya Peggy Setiawan sebagai tersangka karena DPO. Nah, sehingga menurut penyidik dalam jawabannya itu, tidak perlu lagi memeriksa Peggy Setiawan sebagai saksi. Padahal dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014, ya, dalam pertimbangannya halaman 98, selain memiliki 2 alat bukti yang cukup, calon tersangkanya itu harus diperiksa. Itu bunyinya. Tetapi itu tidak dijalankan oleh penyidik dengan dalih karena Peggy Setiawan sudah DPO. Oleh karena itu saya kaji DPO-nya sejak belum putus nih ya, saya kaji DPO-nya. Nah, DPO dalam jawabannya penyidik dapat diketahui penyidik penetapan DPO itu pada tanggal 15 September 2016. Lalu saya cari dasar hukumnya. Apa peraturan apa yang mengatur mengenai DPO pada tahun itu. Nah, ternyata diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012. Di dalam pasal 31 disebutkan tersangka yang telah dipanggil guna pemeriksaan penyidikan perkara lebih dari 3 kali kemudian tidak diketahui keberadaannya, maka dimuat dalam daftar pencarian orang, kemudian dibuatkan surat pencarian orang gitu. Nah, dari pasal 31 tersebut ada 2 unsur yang harus dipenuhi. Unsur pertama adalah 1, status orang yang mau ditetapkan DPO harus tersangka terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua harus dipanggil lebih dari 3 kali dalam Perkapolri nomor 14 tahun 2012 tersebut. Faktanya ya, Peggy Setiawan ini tidak pernah dipanggil. Sebelum ditetapkan DPO juga tidak pernah dipanggil dari awal mula kejadian 2016 juga. Nah, ditambah lagi penyidik dalam persidangan pra peradilan tidak mampu membuktikan bahwa ia telah menetapkan tersangka Peggy Setiawan sebelum ditetapkan DPO pada tanggal 15 September 2016. Nah, jadi kejadian tanggal 27 Agustus 2016 sampai ditetapkan DPO tanggal 15 September 2016, penyidik tidak mampu membuktikan bahwa Peggy Setiawan sudah tersangka. Tidak mampu membuktikan. Yang kedua, penyidik tidak mampu membuktikan ya, bahwa ia telah memanggil lebih dari 3 kali atau minimalnya 3 kali ya, kepada Peggy Setiawan. Kemudian baru ditetapkan DPO. Itu tidak mampu membuktikan. Jadi yang tidak dapat dibuktikan oleh penyidik, 1, penetapan tersangka Peggy Setiawan sebelum DPO. Yang kedua, pemanggilan Peggy Setiawan sebelum DPO. Sehingga karena melanggar peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012, maka DPO itu dinyatakan batal menurut kami. Sehingga kalau dinyatakan batal, harusnya Peggy Setiawan ini dilakukan penyelidikan saja dulu. Berarti kan kalau bukan DPO, Peggy Setiawan ini adalah orang yang dicurigai sebagai Peggy alias Peron. Nah, seharusnya dilakukan saja penyelidikan dulu. Dilakukan saja penyidikan, pemeriksaan Peggy Setiawan di tingkat penyidikan. Jangan langsung ditetapkan tersangka. Jadi jelas ya, kajian kami di penasihat hukum Peggy Setiawan ya, DPO-nya itu ditetapkan tidak sesuai prosedur. Nah, kemudian penetapan tersangkanya juga dilakukan tidak sesuai prosedur. Sehingga kami sangat yakin ini penetapan tersangkanya bakal batal demi hukum. Terbukti pertimbangan Hakim Eman Sulaiman ya, dalam sidang pra peradilan ya, itu apa yang tadi saya paparkan itu disampaikan semua dalam pertimbangan hukumnya. Akhirnya Peggy Setiawan dinyatakan batal tersangkanya dan dibebaskan. Bang, bicara bebas secara psikis mental Peggy secara mental. Ya, Peggy Setiawan secara psikis memang ada trauma ya, karena bagaimana tidak trauma, awalnya orang tidak melakukan bersalah, lagi bebas, terus tiba-tiba ditangkap ya, kemudian dikekang, ditahan kan gitu. Itu secara psikis ya lumayan 49 hari ya, itu lumayan ya, sehingga dia ada rasa trauma ya, kok saya tidak bersalah bisa begini, kok hukum begini kan gitu, ada rasa pesimis. Tapi setelah dibela sama tim pengacara Peggy Setiawan, didukung oleh seluruh netizen seluruh Indonesia, sekarang Peggy Setiawan ini agak senang, agak lega. Oh, kami ini orang miskin ya, kami ini orang tidak punya, tetapi banyak yang peduli, banyak yang membela di sini adalah membela kebenaran untuk keadilan. Bang, perasaan abang ketika terakhir kemarin diketok Palu dinyatakan bebas, itu perasaan abang seperti apa, Bang? Ketika Peggy juga akhirnya abang perlu sampai rumahnya nyium kakinya ibunya, gimana, Bang? Ya, saya terharu
saya sempat ikut menangis tuh karena melihat ibunya Peggy Setiawan itu sejak sejak DPO itu dalam pertimbangannya kemudian dinyatakan tidak sesuai prosedur ya, itu saya langsung bilang yes gitu kan. Nah di situ ibunya Peggy Setiawan ya itu langsung menangkap bahwa bakal menang. Di situ langsung ibunya Peggy Setiawan menangis ya, kemudian ya saya ikut terharu di situ ya. Nah, jadi apalagi setelah diputus ya, amarnya dibacakan ya, membatalkan penetapan tersangka atau tidak sah ya, kemudian memerintahkan agar dibebaskan. Wah itu perasaan saya haru campur senang, jadi lega, saya plong. Selama ini kami bekerja ya, bersama tim, kami anggap bahwa hari ini pekerjaan kami berhasil. Apa yang selama ini kami perjuangkan pagi, siang, bahkan sampai malam, bahkan sampai dini hari, dengan alhamdulillah dengan hasil yang maksimal luar biasa. Itu jadi kami sangat senang atas putusan itu. Oke. Lahir dari saya, Bang. Terima kasih banyak ya Bang. Lahir dari saya, Bang. Ya kan? Sekarang bersanter lagi di pemberitaan soal nama baik dan minta ganti rugi yang sangat fantastis. Abang sebagai ketua dari Peggy sendiri gimana nih? Ya, kami dari tim penasihat hukum Peggy ya, mengenai ganti kerugian itu memang lagi dibicarakan dengan tim penasihat hukum Peggy Setiawan. Oke. Ya, lagi mewacanakan apakah perlu digugat atau tidak. Memang ada wacananya itu adalah gugatan material dan imaterial. Kalau material itu terkait kehilangan penghasilannya Peggy selama ditahan. Ya, walaupun kuli bangunan, tapi dia berpenghasilan. Ya, saat ditahan dia tidak berpenghasilan. Kan dia untuk mencukupi membantu orang tua, makanya kemudian membantu anaknya yang sekolah, adiknya yang sekolah kan. Nah, tetapi ketika ditahan itu tidak lagi mendapatkan penghasilan. Maka kerugian material ini rencananya kami akan gugat ya ke pengadilan. Kemudian selain kehilangan penghasilan, itu ada 2 sepeda motor ya yang ditahan atau yang disita ya sejak 2016 sampai 2024, ada 8 tahun. Bisa saja kami menuntut ganti rugi agar penyidik itu membayar uang sewa ya dari 2016 sampai 2014, dari sampai 2024. Itu juga bisa masuk kerugian material ya, artinya yang bisa dihitung. Nah, kemudian yang imaterial. Nah, memang kami lagi rundingan nih, berapa nanti kalau jadi digugat? 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Dari mana? Karena Peggy Setiawan merasa malu, merasa disudutkan, ibunya juga merasa malu, ya, keluarganya merasa malu. Ketika penyidik menyampaikan dalam jawabannya membacakan hasil pemeriksaan psikologi Peggy Setiawan, disebutkan bahwa Peggy Setiawan ya adalah orang yang cenderung berbohong, ya, kemudian cenderung melakukan tindak pidana, kan itu. Nah, sehingga menggiring seolah-olah pantas kalau Peggy Setiawan ini sebagai pelaku pembunuhan. Nah, pernyataan seperti itu jelas merugikan klien kami. Oleh karenanya wajar kalau kami menggugat kerugian imaterial ya dari mulai 1 miliar sampai 5 miliar kan gitu. Nah, tapi itu semua masih kami godok, masih kami bahas dengan tim. Belum ada keputusan nih, nanti keputusannya gugat atau tidak, kalau digugat kapan belum, masih digodok, nanti akan diupdate. Tapi kan pada analisa para praktisi katanya bahwa ini kan pasti ada undang-undangan Bang soal ganti rugi, nggak bisa asal nyebut miliaran. Gimana Bang menanggapinya? Ya, makanya kalau material itu ada aturannya. Oh, maksudnya yang paling banyaknya. Iya. Ya, makanya kan lagi digodok nih. Nah, supaya dikabulkan, kan? Supaya dikabulkan. Terkadang kami berpikir supaya menjadi hukuman, ya. Kalau dikabulkan kan berarti dihukum terbukti. Kadang kami berpikir, oh kecil saja nih, ya, supaya benar-benar dikabulkan, kan gitu. Makanya ini kan lagi digodok dengan tim penasihat hukum, ya, terutama imaterial yang besar itu kan. Memang informasinya kan begitu ya. Iya. Dalam menanggapi ada pembatasan, ya, yang nggak apa-apa, namanya wartawan tanya, ya kami jawab kan. Nah, tetapi nanti karena ini masih digodok, ya, maka belum fix nih besarannya. Kan itu. Apakah nanti besarannya berapa? 1 miliar kah? Atau kali 500 kah? Ya. Nah, tapi ini masih digodok. Tapi kalau wacana untuk menggugat ganti kerugian, ya, baik material atau imaterial itu memang sudah diwacanakan.
Tapi abang siap kan banyak tadi Rasman Nasrul bilang ini kan cuma hanya prosedur doang yang salah. Tapi bisa dikatakan dugaan juga nanti bisa ada bukti-bukti lain dan Peggy akan masuk lagi dalam tanda kutip akan dugaan jadi tersangka lagi. Abang berpendapat gimana nih bang? Ya, di dalam amar putusan pra peradilan kemarin itu ada amar yang berbunyi ya menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan berkenaan dengan penetapan tersangka Peggy Setiawan atas peristiwa atau kasus Pina Eki ini. Jadi terkunci di situ. Berarti dengan amar itu, putusan itu, berarti penyidik tidak bisa lagi menetapkan tersangka kepada Peggy Setiawan. Itu terkunci sudah. Nah, itu dan dijamin ketika menggunakan alat bukti yang sama mentersangkakan lagi ya ada dua, pertama sudah ada putusan, yang kedua kan udah diuji nih sama Jaksa Tinggi Jawa Barat. Ketika berkas perkara Peggy dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi, tentu alat buktinya dilampirkan dalam berkas. Ketika dikembalikan, jawaban dari jaksa itu menyatakan bahwa ada kekurangan syarat formil dan material. Nah, kalau syarat formil itu yang kurang, maka jaksa ragu dengan tersangka Peggy Setiawan. Itu. Dengan euforia masyarakat bernilai gimana bang? Apalagi prasuku banyak yang bilang jangan euforia dulu dengan kebebasan Peggy para pengacara. Gimana menanggapi ini? Ya itu ya sah-sah saja namanya juga orang menanggapi ya. Tapi kami yang benar-benar ya terjun langsung dan benar-benar ya mempelajari perkara Peggy Setiawan ini ya. Maka sudah pantas lah kalau memang Peggy Setiawan ini penetapan tersangkanya itu dibatalkan. Karena tadi sudah dijelaskan cacat hukum dan kalau masuk ke alat bukti ya semacam saksi dari AF Sudirman, itu gampang nanti dicecarnya, dipatahkannya. Justru kalau perkara ini lanjut ke persidangan, diperiksa perkara pokoknya, maka akan semakin ketahuan ya kebohongannya, semakin akan terbongkar. Lihat saja nanti, nggak percaya, semacam Pak Rudiana sebagai pelapor pasti nanti akan dicecar kalau di pokok perkara ya. Ini kan nggak sampai pokok perkara karena di peradilan udah putus ya. Ini bang, banyak yang bertanya nih netizen soal Aib. Abang melihat nggak sih dengan Aib itu? Aib ya, sebagai saksi. Aib? Iya. Gimana bang? Karena ya. Netizen bertanya soal Aib. Ya, netizen bang. Semua geram ya sama Aib. Benar. Gimana bang? Ya kami melihatnya begini. Saya kan membaca kesaksian Aib. Betul. Pada tahun 2016 Aib itu bersaksi. Ya. Nah cuma dia tidak hadir, hanya dibacakan saja. Oke. Seharusnya AF itu saksi itu hadir karena ini untuk menyangkut nasib orang ya, menentukan nasib orang loh, sambil seumur hidup. Nah, tapi apapun itu, walaupun AF ini tidak hadir ya, tapi dalam kesaksiannya akan ada di dalam putusan. Nah, AF khusus tersangka Sudirman ini ya, tidak pernah kesaksiannya itu merujuk atau menunjuk ke Sudirman sebagai pelaku. Tidak ada. Ya, bahkan masalah motor Smash, Suzuki Smash warna pink tidak pernah dikatakan Aib pada kesaksiannya tahun 2016. Nah, belakangan ya setelah Peggy Setiawan ditangkap, ada kesaksian Aib yang mengatakan bahwa Aib saksi ini pernah melihat Peggy Setiawan berada di TKP dengan menggunakan motor Suzuki Smash warna pink. Ini beda dengan yang dulu. Jadi, kami mencurigai Aib ini ya saksi cocokologi. Setelah Peggy Setiawan ditangkap agar ada saksi ya yang mengatakan bahwa di TKP itu ada Peggy Setiawan. Aib ini tidak paham ya, Aib ini tidak tahu bahwa motornya Peggy Setiawan yang Smash ini sudah rusak sejak bulan Juni atau Juli 2016. Jauh sebelum kejadian. Jadi kan 2016 bulan Agustus kan. Udah rusak. Dan tadi juga dijelaskan dalam acara suara ini kan. Nah kemudian ya Peggy Setiawan juga menantang Aib. Tadi pagi di media, Aib jangan lari, jangan kabur, ayo berhadapan dengan saya, ayo berdebat dan ayo buktikan omonganmu. Itu. Nah jadi Aib ini ya ini membahayakan. Kami mau berdiskusi juga dengan tim penasihat hukum, dengan Peggy Setiawan ya. Ada kemungkinan juga nanti Aib bisa kami laporkan secara pidana. Oke, terima kasih Bang Tony, lawyer dari Peggy.